saya berangkat dari rumah dengan kostum abdi dalam, oh ternyata tetangga juga melihat itu, oh Mas abdi dalam ya sekarang ya, terus jadi kayak ada interaksi sosialnya seperti itu. Tapi bagi saya itu bukan beban, tapi malah jadi suatu apa ya, suatu hal yang bisa saya banggakan justru. Halo Mas. Mas Manggolo, leres Mas Ki. Leres Mas. Sugeng siang Mas. Sugeng siang, Selamat Mas. datang di Kutok. Langsung saja, bisa perkenalkan diri siapa yang ada di depan kita ini? Perkenalkan, saya Manggolo Waditro, konduktor Yogyakarta Royal Orchestra. Yogyakarta Royal Orchestra, disingkat YRO ya Mas ya. YRO betul. Untuk yang belum tahu nih Mas, YRO ini apa dan bedanya dengan orkestra pada umumnya itu apa? Yogyakarta Royal Orchestra adalah orkestra milik Keraton Yogyakarta ya. Perbedaan yang paling signifikan atau terlihat itu jelas dari balutannya, dari segi musikal maupun dari segi visualnya. Audio dan visualnya jelas berbeda. Mungkin kalau dari visualnya dulu. Kalau visualnya, YRO ini sangat berbeda dengan orkestra lain. Mungkin terlihat dari kostum konsernya ya. Mungkin kalau udah pernah nonton konser YRO, kostum kita tuh khusus dibuat untuk pertunjukan Yogyakarta Royal Orchestra. Kalau di orkestra lain mungkin hanya black suit, terus jazz, tuxedo gitu ya. Itu secara visualnya. Terus kalau dari segi musikalnya, audionya, perbedaan yang paling terlihat ya jelas karya-karya yang dibawakan YRO. YRO ini mengangkat tradisi-tradisi Jawa dan dibalut dan disuguhkan dengan format orkestra. Oke, berarti balutan yang nggak biasa pada umumnya ya. Ada Betul. tradisi Jawa dibalut dengan orkestra. Dan sejak kapan Mas Manggolo ini menjadi konduktor di YRO ini Mas? Jadi saya tergabung di YRO itu 2021. Tapi pertama saya tergabung sebagai pemain biola. Lalu terpilih jadi konsertmasternya. Mulai menjadi konduktor itu 2024. 2024 itu mulai terpilih menjadi konduktor. Ini kan YRO ini vakumnya cukup lama kalau kami kemarin sempat riset ya. Hampir 70 tahun vakum gitu. Lalu kita ngelihat beberapa tahun belakangan kan teman-teman generasi muda di Jogja pada khususnya kan mulai banyak yang mungkin masuk di area keraton ini ya untuk membantu di beberapa bidang termasuk di bagian permusikan ini ya. Setelah dihidupkan kembali dengan generasi yang sekarang, menurut Mas Manggolo itu menjadi kehormatan kah atau malah menjadi beban Mas? Kalau untuk kan 70 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, sempat berhenti ini ya, seperti apa Mas? Benar memang karena sejarah YRO itu sangat panjang dan lebar, besar ya sejarahnya. Sebelum kita relaunching tahun 2021 itu memang sejarahnya sudah panjang banget. Sebenarnya itu sangat menjadi kehormatan bagi kami untuk meneruskan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi jujur saya sih merasa sangat senang ya. Karena sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu musisi-musisi Jogja yang lain, musisi orkestra terutama. Karena di Yogyakarta sendiri itu orkestra yang grup yang tetap itu tuh belum ada. Belum ada yang profesional lah istilahnya. Sedangkan YRO ini salah satu wujud dari impian kita sebenarnya sebagai musisi-musisi Jogja. Jadi itu sangat menjadi kabar baik waktu itu terselenggara ya. Tiba-tiba kok ada pengumuman audisi orkestra, nah itu sangat senang sih. Dan menjadi kehormatan juga karena kita bisa meneruskan perjuangan dari musisi-musisi Jogja sebelumnya yang dulu abdi dalam juga. Terus beban mungkin bukan beban yang kayak gimana ya, tapi lebih ke tanggung jawab kita sebagai abdi dalam setelah tergabung di YRO ini ya.
tanggung jawab kita sebagai abdi dalam untuk menjaga kualitas dan nama baik Yogyakarta Royal Orchestra ini. Itu aja sih. Tadi kan sempat nge-spill abdi dalam ya. Ini kan anggota-anggota YRO ini semuanya atau beberapa aja yang menyandang sebagai abdi dalam? Sebenarnya anggota intinya semuanya abdi dalam. Tapi karena formatnya yang cukup besar di orkestra ini, jadi ada beberapa yang magang, ada yang kita panggil juga untuk membantu orkestra ini juga. Terus berarti ada kayak pemain inti, terus Ya. nanti pemain cadangan untuk Betul, seperti ada. lapisan-lapisannya gitu Iya, ya. betul, kayak gitu. Jadi untuk yang inti mungkin semuanya ada gelar abdi dalamnya ya. Betul, Kalau ya. abdi dalam musikan kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, itu kan kalau kita ngomong di Jawa atau di Jogja kan berarti kan sepertinya ada nggak sih kayak konsekuensi sosial ketika dulunya kan ya namung kawulo alit kalau katanya Iya, gitu. betul. Terus setelah itu masuk menjadi salah satu abdi dalam musikan ini, ada konsekuensi sosial nggak Mas setelah itu sampai sekarang ini? Kalau saya pribadi ya, itu sedikit ada terpengaruh konsekuensi sosialnya, terutama di lingkungan tetangga. Karena saya berangkat dari rumah dengan kostum abdi dalam, oh ternyata tetangga juga melihat itu, oh Mas abdi dalam ya sekarang ya, terus jadi kayak ada interaksi sosialnya seperti itu. Tapi bagi saya itu bukan beban, tapi malah jadi suatu apa ya, suatu hal yang bisa saya banggakan justru. Karena saya dapat mengabdi di keraton, lalu tidak secara sadar perilaku dan attitude kita pun juga berubah. Jadi mengikuti unggah-ungguh Subasilone Keraton lah istilahnya. Iya. Itu kan kalau ke Mas Manggolo sendiri kan udah lama sebenarnya bermusik dari mulai SMA di sekolah musik, terus kuliah juga di seni musik, terus spesialisasinya violin ya, Ya betul. apa biola gitu. Terus melihat posisi musik orkestra dalam perkembangan seni sekarang gitu. Kalau di Jogja sih mungkin stereotypingnya kota budaya, kota pelajar, kota musik yang kental gitu. Tapi kalau secara umum Mas Manggolo melihat sendiri itu seperti apa perkembangan seni dan budaya Indonesia di saat ini mungkin untuk seni musiknya? Sebenarnya perkembangannya seni musik ya, musik seni ya terutama ya. Kalau musik industri saya kurang begitu mendalami. Tapi kalau musik seni di Indonesia itu sebenarnya perkembangannya cukup konsisten. Cukup konsisten dari tahun bertahun. Jadi 2000 awal pun sudah banyak konser musik klasik dan musik seni yang lainnya ya. Bahkan karya-karya yang YRO seperti YRO ini pun sudah diinisiasi sebelumnya juga. Dari tahun 90-an bahkan yang Pak Yasin Jamin dulu yang dosen isi sempat bikin karya-karya yang seperti ini juga. Terus Pak Joko Lemes yang sekarang ternyata jadi abdi dalam keraton sebagai komposernya YRO juga itu sudah menginisiasi dari sebelumnya tentang perkembangan-perkembangan ini. Kita tuh gimana ya, istilahnya ngunduh lah istilahnya, ngunduh dari perkembangan-perkembangan sebelumnya. Jadi kita ngunduh dari senior-senior kita dan terus kita kembangkan. Jadi YRO ini sebenarnya bukan satu hal yang baru banget gitu. Tapi kita mengemasnya dan membuat ekosistem musik ini semakin bergerak. Iya. Dalam kemasan itu kan ada proses menerjemahkan nilai budaya ya dalam pertunjukan. Apalagi kalau mungkin orang luar yang tahu Jogja kan apalagi keraton ya, ada hal-hal yang garis api atau mungkin batasan-batasan dari liriknya, dari mungkin serat-seratnya yang dimasukkan ke dalam aransemen itu juga ada di YRO ini. Betul. Penggabungan apa ya? Sastra klasik atau mungkin lirik-lirikalnya ciptaan-ciptaannya itu juga ada seperti itu. Ya, jadi kalau dari segi musikalnya YRO, kita tuh, saya sebagai konduktor sebenarnya hanya menerjemahkan komposernya. Jadi saya tuh penerjemah komposernya untuk musisi YRO ini bermain secara lebih dalam dan lebih menjiwai karyanya tersebut. Jadi sebagai konduktor saya tidak ingin melepaskan esensi-esensi musik Jawanya yang diciptakan itu. Terus dari orkestra ini tidak jangan sampai lepas gitu loh. Jangan sampai hilang esensi Jawanya itu. Nah itu
kalau proses penciptaannya itu di komposernya dengan art director kita, art director YRO ya. Terus kalau saya itu sebagai penerjemahnya. Jadi saya kayak membatasi nih. Kan kalau musisi-musisi YRO ini berangkatnya bukan dari seni tradisi Jawa ya. Jadi mereka tuh belajar disiplin ilmu barat. Jadi musik barat yang mereka pelajari sebelumnya. Ketika mereka memainkan musik tradisi yang dibalut itu, saya harus membatasi. Kamu tidak boleh nih, kalau tidak boleh membaratkan banget. Kalau kamu sampai membaratkan banget, kita hilang esensi sebagai musik Jogjanya, Berarti Jawa dengan ya. membatasi otomatis mempelajari kan, Mas? Ya, harus Harus mempelajari mempelajari lebih karena dalam. ada batasan itu, jadi otomatis harus mempelajari dari syaratnya, dari Betul. kata-katanya sampai diterjemahkan ke nada. Itu kan kalau orang Jawa atau orang keraton mungkin kan setiap tindak tanduk apapun kan selalu ada nilai artinya. Apalagi ini sebuah musik yang tadi dari komposer, mungkin itu mengambil serat yang kuno atau seperti apa diterjemahkan ke teman-teman orkestra yang di-blend dengan barat kan. Berarti di situ ada proses pembelajaran Iya, betul. play conductor kan harus. Tapi kita tidak mengambil sisi eksotisnya aja, tapi esensinya yang kita ambil. Contoh, misal nih lagu, dalam kita menyikapi satu lagu ya, ada karya baru namanya Konserto Kidung Pamuji. Itu konserto baru yang diciptakan baru untuk YRO. Terus, tapi ini diambil terinspirasi dari kidung-kidung Pamuji, kayak Lingsir Wengi gitu. Cara menyanyikannya gimana sih, saya harus riset dulu kayak gimana. Jadi ternyata kalau musisi-musisi tradisi Jawa menyanyi itu tuh gongnya tuh diketukan keempat, bukan ke satu. Itu tuh kita harus menyikapinya. Kalau di baratan, musik baratan 1, 2, 3, 4, 1. Kalau Jawa enggak, tuh 2, 3, 4, 1. Itu beda banget itu. Jadi kalau misal teman-teman yang pernah mendengarkan YRO, pasti kalau teliti ya, pasti ketukan keempat itu pasti lebih berat daripada ketukan satunya. Dan itu dulu dipelajari nggak ketika Harus di sekolah, dipelajari. di sekolah menengah, Di sekolah, di sekolah terus di kuliah diajari nggak tuh sebenarnya ada mata teori-teori itu? kuliah gamelan sih kalau di kampus ya. Tapi tidak sampai penerapan di musik klasiknya. Berarti kan tuh bagi mungkin orang yang para orkestrator atau apa pemain orkestra murni modern barat melihat hal kayak gini kan sesuatu yang sangat unik dan mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi ketimbang secara umum yang karena ada pakem-pakem tadi itu. Nah itu ketika pertama kali bersentuhan mempelajari itu ada hal yang sampai seangel iki yo ternyata. Jujur aja YRO itu baru menemukan klik dengan kolaborasi dengan Cokean itu sekitar 1-2 tahunan kayak. Jadi itu cukup lama penjajakannya. Waktu itu hampir benar-benar tidak bisa kayak stressful gitu. Kita latihan hampir 1 minggu itu tidak menemukan kliknya tuh, pernah kita sampai kayak gitu. Jadi intonasinya kita tidak bisa gabung. Terus dengan sinden dan orkestranya, sinden kan penyanyinya ya, otomatis kan intonasinya harus, nadanya harus, larasnya itu harus sama gitu loh. Tapi kan laras gamelan, cokean, gender itu kan tidak bisa nyama persis kan dengan orkestra. Itu cukup lama kita menjajaki kayak gitu. Beberapa kali konsernya kan selalu ada beberapa kolaborator musisi ya. Betul. Dan besok tanggal 16 kan ada Gergah Nusa di Jakarta. Itu kan juga lintas genre, ada beberapa kolaborator juga. Nah, Mas Manggolo sebagai konduktor itu ada tantangan nggak sih untuk menyatukan karakter musisi tadi itu untuk masuk ke ngeblend dengan Yero dalam pementasannya itu? Iya, ada konser tanggal 16 Mei 2026 di Jakarta ini tuh ada solis dari Blasteran, dari Amerika Indonesia. Terus beliau memainkan satu konserto lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah yang diaransemen ulang. Tapi akhirnya kita menyikapinya sebagai orkestra kita tidak boleh punya ego yang gimana ya. Kita harus bernegosiasi dengan solisnya tersebut juga akhirnya. Terus akhirnya juga kita mengambil jalur tengah. Mengambil jalur tengah tidak terlalu Jawani dan tidak terlalu Barati juga.
Akhirnya seperti itu. Dan dari kolaboratornya itu juga bisa memposisikan Iya. dia seperti itu juga gitu. Akhirnya setelah beberapa kali mencoba latihan ini, oh iya ini ternyata bisa diginiin, oh ternyata itu bisa digituin. Itu tantangan terbesar atau ada tantangan lain kalau yang selama ini ya? Nggak cuma besok di tanggal 16 juga gitu. Tantangan-tantangan ketika memasukkan kolaborator yang mungkin harus ada penyesuaian itu, ada nggak tantangan yang lebih besar dari itu? Sebenarnya setiap kolaborator tuh punya tantangannya tersendiri-sendiri. Kalau misal di Cokean Credo Mardowo itu kan selalu yang kita bawa setiap konser ya. Rata-rata kita bawa terus setiap konser. Yang lagu Tak Lelo Ledong, Jenang Gulo, itu kan lagu benar-benar lagu Jawa ya, lagu tradisional Jawa. Apalagi dimainkan dengan Cokean dan Sinden. Terus itu sebenarnya kesulitannya tuh setiap kali berbunyi itu pasti sulit. Jadi hampir setiap kali berbunyi itu ada perbedaan sedikit-sedikit, detailnya tuh sedikit-sedikit sangat berbeda. Dan itu yang harus kita antisipasi sebagai konduktor ya, saya sebagai konduktor harus diantisipasi terus. Jangan sampai perbedaan itu sampai ketara banget itu. Soalnya kita kalau presisi banget juga nggak bisa. Karena kalau di instrumen tradisi Jawa tuh tidak ada yang presisi sesuai metronom itu nggak ada. Ngeng dan rasa. Iya, ngengnya mungkin watu, geleng gitu bunyinya baru ini. Jadi itu yang harus kita antisipasi terus. Setiap bunyi, setiap latihan tuh kita harus antisipasi terus kayak gitu. Jadi untuk tanggal 16 besok ada hal spesial lain yang sebelumnya tidak ada, di tanggal 16 ada, itu ada nggak? Yang sebelumnya. Jadi setiap konser lagunya sudah pernah dimainkan semua. Oh, belum, ada 2 lagu yang belum pernah dimainkan. Ada lagu yang berkolaborasi sama Darboy Gang. Jadi ada 2 lagu itu lagu dangdut. Jadi di aransemen dibungkus dengan orkestra. Agak sedikit berbeda, dangdutnya mungkin sedikit hilang tapi asiknya tetap. Nah itu belum pernah dimainkan sebelumnya oleh YRO. Terus konserto, ada 2 konserto yang dimainkan juga. Konserto Kidung Mamuji dan konserto Pertiwi yang kolaborasi dengan solis blasteran Indonesia Amerika tersebut. Dan kita lebih gali lebih dalam unsur tradisinya. Karena kan kayaknya sudah 3 kali beliau memainkan konserto tersebut. Semakin sering kita memainkannya, semakin tak seret ke tradisi kita. Jadi tradisi baratnya saya kikis-kikis sedikit-sedikit Jadi supaya asimilasi ikut sedikit-sedikit kita. gitu. Ya. Itu pas dengan pertanyaan selanjutnya kan kalau kita ngomongin ya budaya ya, musik ya, tapi di situ ada industri di tengah perkembangan sekarang ini, industri musik dan hiburan lah. Kan cepet banget ya Mas. Kalau dulu mungkin orang bikin album harus seperti apa, sekarang kayak orang bikin single setiap hari itu ada secara umum. Nah, YRO sendiri ini kan khusus ya, dalam prosesnya tuh nggak bisa serta-merta instan gitu. Satu lagu, satu kidung pun harus diproses latihan sampai akhirnya dipentaskan gitu. Nah, tapi walaupun seperti itu ketika ngelihat postingannya YRO dan lihat live-nya itu kan kayak mayoritas anak muda yang nonton malahan. Jadi dan sepertinya juga menjadi relevan untuk kita bilang kalau ya sekarang anak muda pun juga sudah nggak terlalu sebodoh amat dengan budaya Jawa atau budaya tradisional sebelumnya. Nah, itu disengaja atau gimana sih cara YRO dalam menjaga agar budaya ini tadi tetap terasa relevan dan dekat gitu dengan masyarakat? Gitu. Sebenarnya itu adalah visi dari Ngarso Dalem. Jadi visi dari Ngarso Dalem, dawuh dari Ngarso Dalem untuk YRO ini untuk mendekatkan tradisi Jawa kepada anak-anak generasi muda yang baru. Sebenarnya itu visi pertama YRO. Dan itu kita memang sengaja dibikin dan dikemas Gen Z itu istilahnya gitu. Gen Z itu ya. Iya. Kita mencoba itu tanpa meninggalkan esensi-esensi budaya Jawa sendiri. Yang itu yang kesulitannya sebenarnya. Jadi kayak kita harus berperilaku Jawa tapi kita harus tetap mengikuti zaman terus gitu. Tapi akhirnya kita juga berjalan aja. Ternyata juga berjalan aja dan kayak kita nggak merasa direko kayak disengaja gitu. Akhirnya ya kayak lampah urip aja. Kalau bahasa sekarang tuh digini-giniin, digini-giniin. Ya gitu. Saya dapat info kan untuk tanggal 16 kan tiketnya udah sold out ya. Iya betul. Ya, sekarang masih sekitar 1 mingguan udah sold out dan itu kan kayak bukti juga kalau ya orang sekarang mungkin jengah ya yang
sosial media yang seperti itu terus gitu, dan ketika muncul YRO dan mungkin dengan hal semacam itu jadi hal yang kemenarikan, dan mungkin poin itulah yang dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk tradisinya dimasukin, walaupun di sini anak muda loh, walaupun ya obrolan seperti itu sekarang juga relevan gak relevan, toh anak muda juga banyak yang berkebaya contohnya, terus kelas-kelas bahasa Jawa, kelas-kelas aksara Jawa yang dibikin komunitas ramai selalu gitu. Jadi mungkin itu ya masih bisa didiskusikan terkait apakah benar anak muda itu meninggalkan tradisinya, kan juga bisa lihat di realitanya. Nah, ini menurut Mas Manggolo lagi nih, yang udah aktif di dunia musik dan pertunjukan dari usia remaja, bahkan sekolahnya pun seperti itu. Melihat perkembangan ekosistem seni musik itu seperti apa? Kalau di Jogja nggak perlu ditanya ya, udah dari dulu, dari simbah-simbah. Bahkan ini pun udah dari Ngarso Dalem ke 1, 2, terus ke 5, terus sekarang kan. Tapi kalau secara umum bagi orang Jogja yang dipandang orang yang kental budaya tradisi, melihat ekosistem seni musik atau seni tradisional musik di Indonesia itu seperti apa Mas melihatnya, Mas Manggolo? Di Indonesia ya, mungkin saya melihatnya tidak terlalu cetha ya Mas, tidak terlalu jelas seperti apa ya. Tapi karena mungkin sekarang medsos kan apa namanya, kayak algoritma gitu. Jadi kita posting apa, like apa tuh munculnya itu aja gitu. Itu sebenarnya cukup mengganggu buat saya karena jadi tidak tahu dunia luar. Mendireksi selera ya, Mendireksi apa selera. yang dipasang algoritma terus itu dianggap kita diselerain Iya, yang bagus itu gitu. iya yang bagus itu. Tapi yang muncul di medsos saya memang kayak gitu terus jadinya. Jadi saya menduga dari sudut pandang saya itu bahwa ekosistem musik terutama orkestra ya, itu tuh sudah mulai menyentuh ranah-ranah yang ini tuh semakin pede mereka. Jadi kayak zaman dulu orang mengemas pertunjukan orkestra tuh. Sesi 1 tuh sesi musik klasik dulu, sesi musik klasik berat. Sesi 2 baru diselipin satu lagu deh, satu lagu tradisi aransemen, nanti baru musik barat lagi. Atau hanya dalam satu rangkaian konser 10 repertoar hanya satu lagu tradisinya, aransemenan gitu istilahnya kayak gitu. Tapi ternyata sekarang banyak orkestra ya di Indonesia ini yang pengen satu konser tuh lagu tradisi. Itu mungkin perbedaan yang paling nyata ya, yang terlihat ya. Itu yang saya lihat ini ya, tapi kalau dunia luar saya kurang begitu bisa menilai kayak gimana. Nggak berani menilai juga, soalnya bukan ini saya ranah saya. Terus kayak lagu-lagu tradisi mereka yang tampilkan tuh juga apa ya, mengikuti zaman juga gitu. Jadi tidak hanya mereka lagu-lagu aransemenan model-model kuno, tapi mereka juga mengikuti zaman terus berkembang gitu loh. Itu yang saya saksikan di dunia Indonesia musik seni ya. Oke. Ini kita menerawang Mas. Ini Oke. pertanyaan yang selalu kami tanyakan ke semua narasumber ya. Kutok ini udah 170-an orang kita hadirkan dari 2018. Menurut Mas Manggolo, bebas ya, mau seni musiknya boleh, mau apapun boleh. 2045 kan kita 100 tahun kalau dari proklamasi ya. Oh ya. Sekarang 2026 kan berarti tinggal berapa? Nggak nyampe 2026 ke 2045 kan 19 tahun paling ya. Bener nggak sih 19 tahun? Bener ya 19 tahun ya. Seperti apa kondisi Indonesia di saat itu? Nggak sebentar. Enggak Nggak kondisinya cukup saat itu. ya. Jadi Sebentar lagi ya. Kalau kami sih YRO ya, kami sudah punya goal. Jadi kita sudah punya plan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan tuh kita sudah punya goal. Dan kita optimis dengan goal itu. Apapun kondisinya kita tetap optimis gitu ya, kayak gitu. Optimisnya ya tetap YRO ini tetap bisa mengudara dan semakin membesar. Intinya itu. Tapi kalau prediksi situasi dan kondisinya ini saya bisa jadi dibilang optimis dan pesimis tuh optimisnya 60%, pesimisnya 40%. Pesimisnya tuh bukan karena optimisnya karena kita bisa mengontrol hal-hal yang kita bisa lakukan. Tapi pesimisnya tuh kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita hanya bisa pasrah aja selama ini. Dan kita ya jalanin aja.
tetap melampah alon-alon wae sing penting. Sak dermo. Nggih. Terakhir, mimpi terbesar seorang Mas Manggolo ini apa Mas? Mimpi terbesar Masih ada mimpi yang ingin dicapai? masih. Apa Mas? Kalau saya mimpi terbesarnya itu orkestra ini menjadi orkestra profesional yang sekelas kelas A orkestra di dunia lah istilahnya. Jadi kita bisa mandiri, kita punya ekosistem musik klasik orkestra di Jogja ini, terutama YRO untuk YRO ini, yang lebih bagus lagi. Jadi mungkin secara detail bisa kayak gini, orkestra ini punya ruangan sendiri, gedung konser sendiri, terus bisa menyuguhkan pertunjukan terus yang bagus terus setiap seminggu sekali kayak 2 minggu sekali gitu ya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Punya teater sendiri. Iya punya teater sendiri kayak gitu. Itu impian terbesar saya sih. Ya. Semoga impiannya dan keinginannya dan YRO-nya tetap bisa bermanfaat ke orang yang mendengarkan gitu dan bisa berimpact juga lebih luas, nggak cuma di Jogja bahkan dunia, bisa tadi cita-citanya bisa tercapai. Mas Manggolo, terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol di Kutok. Udah tadi semoga semuanya tercapai walaupun tidak tercapai full tapi ada beberapa hal yang mendekati lah. Iya. Sehat-sehat selalu Mas, terima kasih atas waktunya. Siang Mas Manggolo. Terima kasih, matur sembah nuwun.